Halo guys, welcome back to my YouTube channel bersama gue Alvin Wiryanata. Kali ini gue punya tamu spesial, lumayan spesial. Tunggu kenapa spesial ya? Karena namanya sama kayak gue. Alvin, ya, dia gitaris, luar biasa permainannya dan gue suka banget dengan gaya main dia. Traditional jazz, straight ahead, it's really nice. Oke, gue akan ngobrol lebih jauh bareng Alvin sama Alvin. Duo Alvin. Kapan nih kita duo Alvin? Ngalahin duo serigala gitu. Oke.
sembari kita ngobrol pasti ada manfaat yang dapat kita terima, pembelajaran buat kita semua, buat gue juga, bintang tamu gue luar biasa. Jangan lupa ya guys, sebelumnya like dulu, comment dan subscribe video gue ya. Jangan coba-coba lupa ya, awas lo. Oke. Nah sekarang gue akan ngobrolin Vin. Ya. Berapa lama lu naksir sama jazz? Wah, naksir sama jazz ya, nggak sama misi. Kenapa jazz? Oh iya. Oh ini ranah pribadi nih guys. Waduh, sama jazz ya. Iya. Sebenarnya gue jatuh cinta jazz tuh ketika gue nonton, gue lupa sih Java Jazz tahun berapa, yang ada Sergio Mendes. Pokoknya Sergio itu gue Mendes. SMA kelas 3 kalau nggak salah. Oke. Dulu awalnya tuh gue anti banget sama jazz, asli. Anti? Kayak jazz apaan sih jazz? Soalnya gue anak metal kan kayak. Oke. Ya, Oh, anak metal. Anak metal. Terus Oke. jazz apaan nih? Terus gue mainnya emo gitu kan. Iya. Nah, ada satu orang yang menurut gue ini cukup berpengaruh sih Oke. ke perkembangan gue berikutnya gitu, namanya Oke. Suryanto Rustan. Jadi Oke. tiba-tiba gue dibeliin tiket sama dia, Java Jazz itu. Oke. Udah deh, Pak, ini wah dia tuh doyan banget Brazilian gitu-gitu. Jadi gue dikasih denger waktu itu gue, apaan sih nih? Apaan sih? Nggak jelas kan, kayak ini intro terus, bener itu. Oh, Orang bilang, ini lagu intro intro terus. terus. Ini lagunya kok nggak mulai-mulai, gue bilang nggak tahu kan. Ya kalau orang nggak belajar jazz mungkin nggak tahu kan bagannya atau gitu ya kan. Nah itu tahu kali tiba-tiba gue diajak lah ke Java Jazz itu. Oke. Sorry. Dan Iya. menurut gua itu pengalaman unforgettable banget sih, kayak wah gila seru ya gitu ya, nonton Sergio Mendes, kita nonton Hendrik Merkins tuh Iya, pertama kali oke. nonton di depan banget, bener panggung tuh. Jadi dia emang anaknya agak selengean juga sih. Jadi Oke. kita nonton Abraham Raboliel waktu itu. Ya, oke. Asik. Bener-bener di depan panggung, kita duduk aja ngemper ngeliat ke atas itu. Oke. Wah itu seru banget sih, terus crowdnya juga lagi asik banget. Terus nah dari situ mulailah dengerin kayak yang smooth jazz, dengerin foreplay, dengerin. Asik. Terus habis itu baru jatuh cinta lagi makin gila karena ngeliat Jopes main. Jopes ada videonya di YouTube, dia main All the Things You Are, main sendiri, benar-benar Sendiri sendiri, dong? Oke. solo gitar, main terus kayak wah gila nih orang, mainnya santai banget gitu kan, terus main Iya. chord melodies semuanya dibuat chord, kok bisa gitu Dia ya? kalau nggak salah Master of Broken Chord juga kan Wah dia. kacau sih dia. Oke. Nah dari situ, Oke. dari situ mulai wah menarik nih. Terus ditambah mau ambil kuliah musik kan, terus kayaknya emang gue mesti belajar sini jazz nih gitu. Soalnya kayak banyak banget nih apa ya ilmu-ilmu yang tersembunyi nih di dalam jazz ini gitu. Akhirnya gue memberanikan diri lah untuk yuk Kuliah. belajar gitu. Kuliah. Iya, kuliah jazz. Jadi lu sebetulnya dulu main dulu baru kuliah kan sebetulnya kan? Iya. Atau kuliah dulu lu baru main dulu dong ya? Main apa nih, jazz apa main gitar? Main musik lah, main musik. Oh iya, iya, main gitar, main. Oh, oke. Kalau Main gitar dulu. dari SMP. Oke. Terus abis itu lu putusin untuk kuliah gitu kan? Iya. Iya. Terus berarti lu putusin untuk kuliah itu udah passionnya udah ini dong ya? Dalam keadaan berapi-api gitu. Iya, bener banget. Wah, seru sih gue ngeliatin ini kan kayak Ah. cerita-cerita orang katanya, wah kalau di kampus ntar dulu kita di practice room itu latihan terus, Kerjaan seru musik ya, aja gitu. buru-buru gitu. Dan kenyataannya? Waduh. Ini ketawa-ketawa serigala Dan kenyataannya saya latihan sendirian. Iya. Oke. Terus sekarang lu dengerin siapa? Jagoan lu tuh siapa? Nah, pemain gitar, nggak tahu nih akhir-akhir ini gue lagi kayak 3 tahun belakangan ini dikit banget dengerin gitaris. Pengen sih dengerin tapi kok kayak lagi, kok gue lebih suka bunyi tenor ya gitu. Lagi dengerin, gue lagi suka banget sama Joel Fram namanya. Oke. Itu gila sih tuh orang. Terus gue suka juga itu Hank Mobley, anak-anak lagi pada ngulikin, gue dengerin Iya, juga. iya. Dengerin Joe Henderson, Oke. kayak gitu-gitu. Makanya lo juga suka juga dong rekor dummy begini lo. Iya, makanya lagi mencoba untuk coba belajarin lah dulu Joe Henderson, karena unik banget kan progressionnya terus kayak gini. Oke, ini menarik banget. Lo John Pizzarelli lo ngikutin nggak? John Pizzarelli Trio. Nggak terlalu ngikutin. Gue lebih ngikutin. Herbie Ellis, lo. Herb Ellis juga dikit, sempet dengerin. Oke. Tapi kayak lebih banyak itu Barney Castle, Barney Castle, oke. yang Wes Montgomery itu wajib Oke. kayaknya di semua. Oke, benar Green beberapa dulu. Terus yang sekarang kayak lebih Graham Dexter. Oke.
Gitu. Ini guys, kita akan kupas lebih serius lagi di jazznya itu sendiri. Approach lu apa pada saat lu pertama kali improvisasi? Licks atau melodi aslinya kah? Atau motif buat motif atau apa? Ini pertama kali mau solo apa pertama kali dulu banget? Pertama pas kali belajar? solo sekarang nih. Sekarang nih lu solo nih, misalnya lu ngadepin lagu nih, lu pikirin apa sih? Licks kah? Apa lagu aslinya? Kan ada kan, misalnya kalau lagu teteret tetedet, mungkin lu mainnya teteret terut terut. Ya. I don't know kan, lu teknik lu apa yang lu pakai? Sebenarnya udah nggak terlalu mikirin ke sana sih kayak. Oke. Tapi mencoba untuk apa yang gue tahu pengen gue coba keluarin, mainin aja gitu. Yang ada di pikiran lu aja. Iya, soalnya kayak licks emang dulu gue belajarin licks, gue Oke. transcribe, gue belajarin licks. Ini ada berapa 10 gitu gue list, gue pelajarin. Ketahuan transpose, nih. ya nggak sih? Karena ketahuan dari gaya main lo yang lu banyak serang note juga ya kan? Iya. Oke. Terus Lu dulu rocknya juga begitu tuh? Maksudnya agak sedikit. enggak bebop dong. Ya bener. Oh iya, dulu kalau rock, gue salahnya mungkin sebenarnya banyak juga ilmu yang bisa didapat di metal, di rock. Iya, sih, bener, betul banget. dari skill, tapi salahnya gue dari gue nggak tahu esensi dari transcribe. Dulu kan Oke. kalau ngulik ya kita ngulik gitaris ultimate gitar gitu, jadi kita baca tabulatur, bener gak sih? Oh, iya, betul. Baca aja gitu, Yoi. baca aja angka-angkanya, lu Yoi. bahkan nggak usah baca notnya gitu. Iya. Udah dengerin, oh udah shredding, wuduh gitu kayak. Oke. Tapi salah juga sih proses itu gue lewatin si transcribe, maksudnya Oke. ketika harusnya gue tahu nih, maksudnya ini orang mikir apa sih, Oke. scale-nya apa sih approach dia ketika dia bikin, mungkin dia bikin ya solonya Oke. kan nggak spontan gitu kan, apa sih yang di otak dia, entah Phrygian kah, atau dia pakai Phrygian dominan Oke, atau oke. apa gitu. Oke. Ini menarik banget sebenarnya buat dikulik, tapi ya udah lewat banget nih gue kayak ya udah sekarang gue ngulik baru sadar akhir-akhir ini kan, Oke. barulah kita kulik. Soalnya gini kan, jadi ada approach improvisasi kan sebetulnya ada banyak ya. Memang misalnya kayak ada traditional approach improvisation sama modern jazz approach improvisation. Approach improvisation itu artinya perlu juga sih kita mikirin teknik apa untuk kita berimprovisasi. Sama kayak gini loh. Bedanya orang improvisasi sekolah sama enggak kan ketahuan. Waduh. Ya. Ayo, bedanya orang improvisasi sekolah apa enggak, orang kejar teknik apa enggak, orang itu kan sebetulnya napasnya ketahuan banget gitu. Bagaimana orang mau misalnya dia memang menjunjung tinggi teknis gitu ya, untuk musiknya dia ada ketahuan. Terus ada orang yang memang message-nya doang ketahuan, musiknya nyampe. Jadi bergetar hati kita dengerinnya kan gitu kan. Ada orang yang memang ada teknik improvisasi tersendiri gitu kan. Nah, sejauh yang gue pelajarin kan ada teknik improvisasi misalnya kayak motif segala macam, dan itu membuat lo punya sound yang beda kan sebetulnya. Bener banget. Iya kan? Ya kan? Iya. Sound lo jadi beda karena itu. Pernah nggak lo sekarang pengen merubah diri lo gitu? Gue nggak mau main kayak gini nih, gue mau mainin kayak gini, pernah nggak gitu? Pernah banget. Contohnya sih gimana? Bisa cerita ke gue? Kayak sekarang deh Ah. yang lagi gue alamin banget. Ah. Gue lagi sebenarnya gue pengen terus explore gitu, gue Oke, pengen terus. oke. Makanya gue lagi coba dengerin kayak Joe Henderson, gue cari Oke. tahu tuh si Joel Fromm doyannya siapa aja, dia doyan Oke. Johnny Griffin, Stan Oke. Getz, itu kan tradisional. Oke. Tapi kayak dia ada siapa lagi, lupa lagi namanya. Ya pokoknya dia banyak gunain fourth, interval fourth, Oke, banyak interval, fifth, oke. kayak gitu kan. Wah bunyinya keren banget gitu, maksudnya. Siap. Ini nggak biasa banget ketika lu dengerin traditional jazz itu. Iya. Tapi yang gue suka dari Joel Fromm, ketika dia bisa gabungin Oke. blues, dia bisa bebop parah banget, dia main embellishment yang segila itu. Tapi dia bisa masukin si Michael Brecker-nya itu ke dalam permainan dia kayak, wah kayak gila banget nih orang gitu, kacau sih. Nggak tau gue ini banget sih. Apa strategi lo untuk merubah gaya main? Misalnya dengan karakter lo kan agak susah lo kalau menurut gua ya, karena kan karakter lo kan striker kan tadi kan, lo kan serang tiba gitu kan. Sementara kalau untuk merubah gaya main kan mesti banyak napas, Iya. ya kan? Iya. Mesti banyak diem, mikir, bunyinya kayak gimana yang beda gitu. Pokoknya yang tadinya lo tadi nyerang kayak gini, besok nggak nyerang kayak gini. Jadi apa strategi lo untuk merubah gaya main? Sebenarnya strateginya ya latihan. Gue mencoba Oke, untuk kasih space itu bener banget sih.
yang gue rasain selama ini, gue sadar banget kayak gue main tuh mungkin notnya kadang-kadang kebanyakan gitu, kayak bener-bener karena gue sikat embellishment kayak gitu-gitu kan, arpeggio di mana-mana gitu. Arpeggio di mana? Iya, kayak pengen coba lebih apa ya, kalau gue ngeliat kayak si Joel Fram, gue dengerin kayak Chris Potter, Seamus Black itu kadang dia udah nggak lebih melodical gitu approach-nya, nggak sih, kayak kadang ya itu makanya mungkin ada apa Apa tuh? Bukan namanya, lupa gue. Apa improvisation? Bukan. Apa? Itu Impromptu. bukan. Imposition. Imposition. Okay. Nah, misalnya kayak dia masukin apa, mikir chord lain di suatu progression gitu kan. Iya. Kayak menurut gue itu musikal banget sih, kayak dia bisa mencoba untuk enggak textbook gitu, maksudnya chordnya 251. Ya lu jangan bikin 251 aja gitu. Lu bisa 2, 5-nya lu bisa kemana dulu gitu. Lu bisa box atau lu bikin 5 doang nih. Iya, misalnya 5 doang atau naik setengah biasa kan, naik setengah. Itu kan kayak udah merubah cara bermain banget, udah nggak sih? Jadi memang gue pernah dengar ya, Chick Corea bilang just make a space sebetulnya. The problem is the space. Kadang-kadang kita berimprovisasi, kita nggak mau ada space, sehingga menurut kita wah kayak kosong nih. Padahal begitu kita dengar di rekaman kita dengan kosong itu ternyata jadi enak loh, gitu kan? Gue juga belajar banget tuh. Jadi untuk kontrol, untuk dengan keadaan berisik kuartet gitu kan, dimana kita kontrol emosi kita, bener nggak sih? Terus apa yang lo misalnya dalam keadaan gitu tuh format quintet, lu kan gue liat pernah main beberapa orang paling banyak. Iya, rame banget. Rame banget kan? 8. Lu gimana ngontrol emosi improvisasi lu gimana? Ngontrol tuh gimana tuh? Berdelapan itu gimana tuh? Kalau diem atau gimana? Kalau waktu itu rame karena ada horn sections kan. Jadi sebenarnya mereka udah ada porsinya, ketika solo ya sebenarnya bebas aja sih, kayak gue solo seperti biasa aja gitu. Ketika organ solo ya organ solo. Ya biasa aja sih. Terus pertanyaan yang selanjutnya adalah seberapa penting kuliah musik nih buat lo? Kok tahu kan? Penting. Oh, penting banget. Yes. Oke, silakan. Penting. Ya, tapi gue nggak mengharuskan juga sih kayak orang lu mesti kuliah musik nih gitu. Kayak banyak juga kok orang-orang yang nggak kuliah tapi mainnya bagus, dan dia kayak jam latihannya tuh lebih banyak dibanding anak-anak kuliah gitu. Gimana sih? Sebenarnya balik ke orangnya lagi gitu, kayak orang-orang yang nggak kuliah tapi dia transcribe terus, dia analisa terus, dia ya main terus, dia jam session terus, iya bagus-bagus aja gitu. Tapi mungkin menurut gua kelebihan ketika kita kuliah, kita bisa expand kita punya skill ke depannya karena kita tahu basicnya. Kayak soalnya kan kita di kuliah itu kan kita diajarin cara berpikir secara terstruktur, bener gak sih, kayak bener step by step gitu. Kalau kita lewat YouTube kan ya kita nggak tahu step by stepnya apa. Mungkin orang langsung belajar, belajarin apa double triad apa yang itu, terus belajar scale octatonik, keren nih buatnya. Tapi lu main scale major nggak bisa gitu, kayak buat apa lu belajarin itu kalau lu nggak ngerti. Nah kalau di kuliah yang gue rasain, ya gue sebenarnya juga nggak ngambil contemporary performance sih, gue ambil sound design. Tapi yang gue lihat, ambil sound design? Iya. Maksudnya yang di sound design apa yang lo pelajarin? Sound engineering. Ada composingnya juga, kayak film scoring gitu. Tapi ya itu sih menurut gue, karena terstruktur itu jadi kita lebih jelas. Misalnya kita yang benerin major scale dulu aja. Kayak kita improvisasi sebenarnya 80% major scale, bener gak sih? Betul. Kita nggak bisa main major scale ya mati aja ke laut gitu. Iya. Sebenarnya 2/5 ada major scale dulu gitu. Ya ketika kalau orang-orang bilang outside itu ya sebenarnya kan kita minjem dari melodic minor, dari harmonic minor, dari ya scale lain itu kan di dominant silent gitu-gitu. Iya, terstrukturnya itu sebenarnya. Jadi kita bisa expand ketika kita bikin komposisi atau apa. Kita tahu, next step gue mesti kesini nih, harusnya gue mesti belajar ini, gue mesti ngulikin ini nih. Kalau gue mau belajarin time-nya, gue mesti belajar dia nih, atau gue mau belajar ini, gitu. Terus kan pernah gak lo ngerasa down gitu? Kayak lo ngeliat orang, dia lebih jago pada gue nih, ampun masih jauh nih. Atau mungkin, nggak deh, gue nggak kesana deh musiknya deh. Pernah nggak lo ngerasa lo down banget? Atau down gue tuh cuma ya sebatas itu doang, kayak nggak down sih sebenarnya. Kayak itu malah justru memotivasi gue banget. Kayak misalnya gue kayak ngeliat Sandi gitu tadi main gitu, menurut gue
anjir orang gila banget ya, maksudnya gue harus bisa banget sih main sama dia gitu. Kayak levelnya orang ini udah beyond banget nih, kayak mau Kevin sama Aga gitu, tadi name lah kayak Nial gitu. Kayak wah gue mesti bisa banget nih. Akhirnya itu nggak bikin gue down sih, itu malah motivasi gue banget buat Terus apa sih ya? nih orang yang bikin dia bisa kayak gitu gitu. Iya. Apa yang mesti gue pelajarin ya biar gue gitu. Oke. Gitu. Iya, berarti kalau gue lihat berarti spirit lu tetap gede ya, terus mengembara terus ya, Harus sih, terus mengembara terus ya. harus. Rahasianya apa? Bagi-bagi ke teman-teman. Saya makan 5 sehat 4 sempurna. Iya, susu telur. Rasanya apa? Kok bisa apinya nyala terus gitu? Maksudnya kenapa? Gitu? Kenapa bisa begitu? Apa ya gue juga. Ngedenger mungkin dari ngedenger aja lu langsung tergerak, wah gue mau main nih latihan gitu atau? mungkin ini passion gue juga kan ya, apa ikigai gue juga, kayak maksudnya gue suka di musik ini gitu. Orang kan juga ada passionnya di musik, gue lihat juga lu liatin aja mak tengah jalan, main gak beres. Mungkin itu kurang passion. Karena kalau passion kan lu kayak berani untuk ngorbanin sesuatu untuk. Tapi ada orang yang nggak jelas, sih. Vin. Ada orang yang passion ya, tapi emang dasar gayanya nggak bertanggung jawab, ya gitu. Jadi artinya pada saat, oke lu passion lu ambil, udah that's it. Nggak passion sih. Berarti nggak passion ya? Enggak sih. Berarti lu ya cuma terpengaruh aja lo ya, atau gimana Iya sih, gitu. mungkin ya api ya awal mula. Oke, seberapa pentingnya blues, Fit? Blues. Blues. Perlu nggak kita belajar blues dulu untuk awal improvisasi atau gimana? Seberapa pentingnya blues buat lo? Lo kan dengerin si Wes Montgomery segala macam, udah pasti kental banget blues. Maksudnya seberapa pentingnya blues buat? Penting banget sih kalau gue lihat ya. Terutama di mana, Bapak? Lo misalnya dalam improvisasi tuh lo bisa serang di mana gitu? Improvisasi. Sebenarnya kalau kita ngelihat blues cuma dari luarnya doang, itu yang mungkin orang lihat cuma pentatonik, cuma sol do re mi gitu. Simple gitu. Kalau misalnya main blues di F ya udah sikat aja D minor, F main pentatonik gitu kan. Udah sikat aja itu terus gitu. Tapi menurut gua ketika kita bisa ngebalancein si blues itu dengan si chordal atau bebop, atau kita bisa itu bakal jadi sesuatu banget. Apalagi kalau misalnya kita ngulik pentatonik itu yang kayak, ini gue banyak ngobrol juga sama temen-temen, kayak pentatonik sebenarnya nggak semudah itu guys gitu ya nggak sih? Kayak kalau kita ngulikin McCoy Tyner, kita dengerin orang-orang gila itu kayak pentatonik to the next level ya sih. Bagaimana mereka ngawinin pentatonik lain, terus masukin ke dalam phrasing. Iya. Dan lu tau nggak, si McCoy Tyner sendiri, kalau gue baca bukunya, bahkan dia jarang latihan. Ya mungkin dia emang udah jago. Nah itu bedanya kita sama orang lain gitu ya. Mungkin mereka nggak butuh kuliah kali ya, udah jago. Karena si McCoy Tyner, kalau gue lihat baca bukunya ya, dia approach-nya ke buat lagu gitu loh kan. Jadi dia buat lagu, malam ngegig nih dia buat lagu, malam ngegig dia buat lagu, malam ngegig lagi dia buat lagu lagi, ya kan. Terus udah gitu dia pada saat itu kan dia tinggal serumah sama Bud Powell. Bud Powell tuh terinspirasi banget kan kalau nggak salah sama si Bach. Makanya dia ada lagu yang apa Bach itu gue lupa dari Bud Powell. Nah tuh McCoy Tyner tuh tinggal tuh setetanggaan tuh. Nah, makanya bahasanya kurang lebih hampir-hampir sama pada saat dulu. Terus yang gue bingung adalah gini, dengan keadaan dia yang jarang latihan, katakanlah yang gue baca, mudah-mudahan sih mudah-mudahan gue salah ya, tapi gue pernah baca bahwa McCoy Tyner itu jarang latihan, dan bahkan dia cuma bukan latihan ya, dia ciptain lagu. Misalnya pentatonik, misalnya tau itu diciptain kan ya, gue lupa dulu apa ya. Iya, yang ceng-ceng. Iya kan. Nah itu dia sampai nggak latihan, nggak apa, cuman modalin, lu dia ngarang lagu. Kok sedangkan kita tuh bisa sampai nulis, mungkin lu pernah nulis nggak kompos solo gitu? Pernah. Berapa banyak lu kompos? Nah, menurut gua mungkin cara latihan dia salah satunya bentuknya itu kali, dia nulis. Oke, kalau kita composing kan sebenarnya improvisasi. Kalau menurut gue sih kalau composing itu kayak lebih improvise tapi lebih terstruktur aja, emang kita konsepin kan. Iya, dikonsepin. Jadi kita tahu kan kalau di kliennya mau gini, ada motif kayak gini, kayak si McCoy mungkin kayak jadi masih kayak dia mau gunain banyak chord atau banyak ini, tapi emang mungkin bunyinya dia di otak dia kayak gitu, kira itu akhirnya jadi
style dia banget gitu nggak sih? Keren ya. Iya. Jadi yang ya gue sih berusaha untuk kayak gitu sekarang tuh, Vin. Berusaha untuk nulis, flashback lagi apa yang gue pelajarin. Kalau enggak ntar bunyi kita sama terus. Iya bener. Ya kan? Kita bunyinya sama terus day by day, terus dari itu lo ngadepin lagu yang sama. Lo berapa banyak penambahan lagu sih dalam sebulan, berapa banyak sih gitu kan? Seberapa niat sih maksudnya lo belajar lagu yang banyak? Kan nggak tahu juga kan. Nah, dengan kompos solo kan lo jadi bisa lebih tahu nih, oh pakai struktur yang mana, teori yang mana yang gue mau masukin kan gitu Iya kan. bener banget. Dan it's very difficult, you know. Niatnya itu lo ngumpulin niat. Oke, Vin, lo ada band 24 kan? Sama cewek lo Missy ya? Jadi memproklamirkan. Ya mudah-mudahan bisa menuju ke tahapan berikutnya. Amin, amin. Oke, terus apa rencana kalian di 24? Maksudnya next step-nya apa? Next step-nya ya pasti kita akan terus berkarya terus sih. Buat album nggak? Mau buat album nggak? Atau gimana? Lagi akan rilis tahun ini akhirnya. Wey, silakan promote. kita akan rilis guys. Oke. Setelah 2 tahun kemarin kan tahun lalu akhirnya ngeluarin single doang. Kayaknya tahun ini kita udah siapin merchandise, kita udah siapin albumnya juga fisik ini. Nantilah tunggu tanggal mainnya di Instagram. Follow 24 Missy. ya sih. Terus itu lagu yang ciptain lo sama Missy? Berdua ya. Berdua kan? Iya. Terus lo bagaimana sih? Dua. Nah, lo ribut-ribut kecil lah. Enggak sih, kalau kayak main gitu kan jarang ribut sih gue. Makanya malah justru kita kayak kayaknya lu kayak ini deh, coba pelajarin ini deh gitu. Kita ngulik bareng-bareng gitu. Gue lagi suka Peter Bernstein nih yang ini. Terus si Missy sama ngulik Peter Bernstein, I Wish I Knew gitu. Terus ini keren nih Lions yang ini ya. Oh gini, akhirnya kita ngulik bareng gitu kayak gue suka Joel Fram nih, akhirnya dia suka juga. Dengerin siapa gitu, akhirnya kita tuker-tukeran aja. Lu maju banget ya berdua ya jadinya. Lumayan sih. Edan lo. Pengen lebih gila lagi sih dari ini sebenarnya. Apa aja yang menurut lu yang belum terlaksana apa sekarang? Project apa yang belum terlaksana? Lu ada nggak mimpi project ngapain gitu 24 ini? Oh 24. Sebenarnya ya step by step sih. Kemarin kita puji Tuhan banget punya kesempatan buat collab sama Benny Benak. Oke. Iya. Itu seru banget sih, saya kenal sama orang sana gitu kan. Nah kita jadi gini lucunya 24 nih album yang ini yang gue bilang bakal rilis ini. Tapi kita udah buat lagi EP. Album nih. Ini album. Tapi kita udah buat lagi EP. Udah rekam, udah tinggal mix. Ini kocak ini belum rilis, tapi udah buat lagi. Kalau kita kesukaan aja rekam-rekam. Rekam studio gitu, studio time gitu kayak wah seru ya gitu. Nah kali ini kita akan ada collab sama satu percussionist. Sebutin nama nggak? Jangan dong. Ya, nanti. Iya. Pokoknya ya, nih orang cluenya dia baru dapat Grammy kemarin, bandnya dia. Gitu. Jadi menurut gue sih ini juga seru banget sih, kayak kesempatan buat ya dia masukin musikalitas apa ya? Taste dia ke dalam musik 24 itu kayak wah pas gue denger pertama kali yang dia kirimin gitu kan hasil rekamannya, wah gila sih ini orang. Jadi lu kita remote ya. Jadi nggak live itu ya lu? Gila lo ya, lo hebat banget, lo produktif banget ya. Gila lo 24. Lumayan sih. Gue doain biar sukses. Oke guys, gue akan coba main nih guys, bentar sama dia. Gue coba nyanyi dan kita dengerin ya seberapa enaknya dia juga ya. Ya, silakan Vin. Apa nih? Ya apa aja deh Vin, santai aja. Mainnya di event ya Vin. Ya. Ini udah bunyi tuh. Hide your heart from sight. Lock your dream at night. It could happen to you. Don't count star or moon, you might stumble. Someone drove aside and count your tumble. Keep an eye on screen. Run with church bell ring. It could happen to you. Still never me. All I did was wonder how your arm will be.
happens to me. Bam bidi bam be bom bom be Stubble bop bop be Stubby bop to be Stay bop goody do ba da ba 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 da dee 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 To be be ba I take do ba 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 be 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 dee go Stubby ba 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 be 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 yeah ba 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 be 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 Stay ba da ba ba Stay be do ba 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 go ba da bom be da ba Stubble ba be bo be be you win. Asik banget, gue suka banget swingnya, lu lihat sendiri asik banget. Thank you Vin, udah berbagi pengalaman. Terima kasih. Thank you buat Sama-sama. berbagi cerita. Terima kasih juga. Temen-temen juga merasa pasti diberkati juga, gue juga sama ngerasa diberkati juga. Jadi gue ngelihat pengalaman lu gini dan ya bener banget sih, dengan sekolah juga kita bisa lebih terstruktur ya bermainnya ya. Dan yang paling penting ya memang sih tergantung orangnya juga nih guys. Dan semua orang sekolah juga beres nih guys mainnya guys. Maaf ya, buat yang belum beres-beres maaf. Cuman memang kerja keras mereka, lu bayangin aja ya, lu liatin apinya mereka tuh luar biasa dan contoh buat kita semua. Dan gua yakin kayaknya lu bukan tipe orang yang gampang down ya. Lu cepet naik. Harusnya ya. Boleh sih gitu lah. Lihat dari Solo kayaknya lu juga asik banget gitu. Oke, thank you guys yang stay tune dan thank you Evan Terima atas kasih. kedatangannya. Kalvin. Wah, jangan bosan-bosan, berjudul lagi Pasti. jangan bosan-bosan. Oke, thank you guys. Sekali lagi jangan lupa like, comment, subscribe dan mudah-mudahan video ini berguna buat kita semua. Thank you.